Nah, saya akan mencoba share screen. Oke, teman-teman boleh. Bentar ya. Saya akan coba untuk share screen. Jadi kita sama-sama akan melihat. Oke. Apakah semuanya sudah jelas? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita akan mulai untuk pemahaman pembicaraan. Kita hari ini sharing cerita dan kita mau saling berbagi dengan ini hanya teori, ini hanya sebuah penjelasan pemaparan yang sudah terjadi. Nah, saya rindu untuk membawa kita melihat ini dalam kehidupan kita sampai saat ini. Oke, jadi tema hari ini adalah Ancient Tradition of Jews. Tradisi kuno dari bangsa Israel. Sebenarnya kalau saya mau katakan ini bukan saja ancient, bukan saja kuno, tapi sampai sekarang juga masih tetap dijalankan. Baik. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Yahudi, banyak yang akan kita dapatkan, banyak yang akan kita bicarakan. Tapi ada poin penting yang kita tidak boleh kita hindari, tidak boleh kita lupakan untuk mengenal, mempelajari tradisi Yahudi. Seperti kalau kita bicara tentang tradisi orang Tionghoa, banyak sekali. Tapi ada poin-poin penting yang memang harus diketahui. Sama seperti Yahudi. Banyak tradisi Yahudi, tapi ada poin-poin penting yang akan saya gabungkan, saya ringkaskan menjadi dua. Yang pertama adalah tentang prinsip dasar hukumnya. Dan yang kedua adalah teksnya. Ini dua, secara garis besar sudah 50% mencakup untuk mengenal kehidupan orang Yahudi. Saya akan masuk dari nomor 1, prinsip dasar dan hukum. Yang pertama, kalau kita melihat prinsip dasar dan hukum, maka ada banyak sekali yang bisa kita lihat. Yang pertama, yang yang paling diutamakan dalam kehidupan orang Yahudi, sebelum ada bangsa Israel terbentuk sekalipun, prinsip dasar ini tidak boleh diabaikan, yaitu Tuhan Allah di dalam Yudaisme. Mungkin kalau sebelumnya, mungkin Yudaisme belum ada, Israel belum terbentuk, yang paling pertama adalah Tuhan Allah dulu. Tuhan Allah mereka. Ini yang paling dasar. Karena seluruh kehidupan, tradisi dari orang Yahudi itu basicnya adalah Tuhan. Saya akan nanti di bulan Maret akan dijabarkan lebih dalam tentang agama religion dari Abrahanik. Jadi Abraham keturunannya ada 3 keturunan, melahirkan 3 suku bangsa besar, 3 agama besar, 3-tiganya punya fondasi yang kuat adalah Tuhan. Muslim Tuhan, Yudaisme Tuhan, Kristen Tuhan. 3 landasan adalah Tuhan. Kalau itu bukan menjadi landasan paling dasar, maka itu bukan. Yang kedua adalah, naik ke atas adalah iman mereka, orang Yahudi. Kemudian adalah Kabalah, nanti saya akan jelaskan dalam teks. Kemudian hari raya doa. Hari raya, doa, dan lain banyak sekali. Nanti kita akan lihat juga. Kemudian ada halakha, ada mitzvot, yang ada 613, nanti juga akan saya jelaskan. Ada rabi di sinagog, hukum Taurat, minhag atau kebiasaan ini tidak tertulis. Zedakah. Nah, semua ini, kalau kita lihat baik-baik,
ada 10 bagian ini, semuanya pasti terhubung kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Kabalah. Nanti saya jelaskan. Halakha juga. Sedekah. Minhag. Taurat juga. Rabi juga. Apalagi mitzvot. Hari raya. Jadi semua prinsip-prinsip dasar Israel dan hukumnya itu selalu basically adalah Tuhan. Sama kalau kita mau lihat orang-orang Kristen, khususnya Ortodoks. Tuhan. Saya tidak bilang Kristen sekuler, tapi Kristen Ortodoks. Kemudian, karena Kristen kan banyak macamnya. Kemudian, Muslim. Mau dia Muhammadiyah, mau dia dari aliran mana, tetap ujungnya adalah Tuhan atau Al-Quran. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan dasar utama. Nah, kebiasaan itu juga selain prinsip dasar dan hukum, yang kedua adalah teks. Nah, teks itu ada beberapa yang ditulis, ada beberapa yang dibaca, dan akhirnya ditulis. Tuhan Allah dalam Yudaisme itu tidak ada sebenarnya. Allah tidak pernah menyebutkan namanya siapa. Tapi tertulis di Alkitab bahwa, nanti kita akan lihat, itu tertulis jadinya, dituliskan namanya. Karena iman tadi, dasar iman tadi. Nah, kemudian Kabalah, hari raya, dan halakah. Teks kita juga akan bahas. Hari ini mungkin teori banyak, tapi ada satu poin penting dari ayat Alkitab yang akan kita bahas dengan mengacu kepada dua bagian besar ini. Ternyata ada bagian yang penting, lebih penting daripada dua ini. Kita akan lihat bersama-sama. Kita akan mulai dari poin pertama, 1.1. Tuhan Allah dalam Yudaisme. Tuhan Allah dalam Yudaisme. Dalam bahasa Ibrani, kata Allah, ya, kata Allah itu disebut dengan Adonai, itu sudah ada artinya, El, Elohim, Elion, Elohe Israel, El Olam, El Roy, El Shaddai, Immanuel. Beberapa dari kita mungkin sudah tahu bahwa nama Allah itu tidak boleh diucapkan. Jadi ada perintah dari Tuhan bahwa nama Tuhan itu nggak boleh sembarangan ucap. Nggak boleh. Tidak boleh sembarangan mengucap nama Tuhan itu Yahweh, YHWH yang kita kenal dengan tetragrammaton atau tetragram, ada 4 huruf, Yod, He, Waw, dan He, itu adalah konsensus struktur etimologi nama. Bentuk yang universal. Nama Yahweh itu tidak boleh disebutkan secara sembarangan karena kekudusan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena kekudusan Tuhan, itu perintah Tuhan ya, Taurat. Karena kekudusan itu, jadi orang Israel membuat nama Tuhan dengan sebutan yang lain. Adonai, Elohim, Elion. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, kalau kita melihat Alkitab, ada tulisan kata Allah, beberapa Alkitab yang sekarang sudah sama. Kalau kita lihat Alkitab terbitan lama sekali, bahkan Alkitab King James Version, yang mulai diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata Allah dengan A yang besar, dengan kata Allah yang L-A-H semua, itu artinya terjemahan aslinya itu beda. Kalau yang A besar saja, itu lebih banyak orang menyebut dengan kata Adonai. Tergantung konteks cerita apa. Bisa Elohim, bisa Elion, tapi kalau yang A-L-L-A-H yang besar semua, itu adalah Yahweh. Tapi mereka tidak boleh menyebutkan itu. Nah, tapi karena sudah diterjemahkan, dan dipenerjemahkan berulang kali, akhirnya nama itu jadinya Allah tetap. Jadi jangan bingung ketika kita melihat Alkitab, kok Allah di sini L-nya besar, yang sini L-nya kecil. Ya karena itu. Salah satu sebabnya ya, banyak sebabnya. Karena bangsa Israel menganggap
Nama Allah sudah sangat-sangat terlalu suci. Saking sucinya, tidak boleh sembarangan menyebutnya. Sebenarnya kita mau jujur, bukan karena ininya perintah itu keluar, tapi penafsiran mereka akhirnya ya begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, dasar iman Yahudi, poin 1.2. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dirumuskan oleh otoritas berhubungan dengan abad Talmud. Talmud, nah saya kembali, Talmud adalah satu tulisan-tulisan para rabi, guru-guru yang menggabungkan yang tadi. Ada halakha, ada sanak, semuanya. Nanti kita akan bahas di teks ya. Jadi prinsip-prinsip itu melahirkan sebagai dasar iman dalam penerimaan di dalam praktek Yudaisme. Nah, apa itu monoteisme? Agama-agama Muslim, Kristen, Yahudi itu adalah agama monoteisme. One. Hanya satu. Dan itu juga tertulis di Alkitab. Tertulis, kita hafal dalam hukum Taurat, kita sudah sering bacakan ayat-ayat tertentu yang sudah kita tahu dalam khotbah-khotbah setiap minggu. Nah, kepercayaan Yudaisme secara ketat didasarkan pada Unitarian monoteisme. Doktrin ini mengekspresikan kepercayaan kepada only one. Konsep Tuhan dibentuk misalnya Trinitas dianggap bidah oleh Judaisme. Karena mereka tidak menganggap Kristus itu adalah bagian daripada kesatuan dari Allah. Kristus sampai sekarang bagi orang Yahudi adalah pribadi, adalah Tuhan, adalah Allah yang nanti, bukan sekarang, yang nanti akan datang. Pengharapan akan kedatangan Kristus, sang bintang yang dikatakan Daud adalah bintang timur itu akan datang. Jadi bendera dari Israel, gambarnya bintang. Itu yang mereka harapkan. Meskipun kita tahu, dari konsep itu ada yang sedikit salah. Tapi hari ini saya membahas dari segi jadulnya ya, zaman dulunya. Nah, dalam doa secara utuh mendefinisikan Tuhan dalam Shema Israel. Beberapa dari kita boleh coba ketik di YouTube Shema Israel. Ada lagunya. Lagu ini, ayat ini dinyanyikan begitu merdu. Kalau orang Muslim mengatakan itu adalah azan mereka, maka orang Yahudi mengatakan ini adalah azannya orang Yahudi. Khususnya di Yesaya. Dengarlah, oh Israel, Tuhan Allah, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah satu. Hear, oh Israel, the Lord our God, the Lord is one. Diulang lagi. Terus menerus dinyanyikan sebelum mereka berdoa, sebelum mereka beribadah, itu yang dikumandangkan. Seperti ajakan untuk membawa orang Yahudi menyembah kepada Tuhan. Tidak beda dengan Muslim. Jadi, inilah kesamaan kita. Sebelum Yesaya menuliskan ini, Ulangan juga sudah menuliskan. Itu kata Tuhan. I am the first, I am the last, and beside me, no God. Ini membuktikan Allah itu satu. Aku yang awal, aku yang terakhir. Di samping saya, di lain saya, di lain itu, di lain semua itu tidak ada Tuhan. Bahkan lebih kita akan melihat lebih dalam lagi. Ketika kata I am dan I am itu menandakan kata satu, tidak ada yang lain. No one. Ditekankan berulang-ulang. Kata one, satu,
Bahasa Ibrani adalah echad, yang artinya satu. Kalau di Alkitab menuliskan Tuhan adalah satu, tapi di Perjanjian Lama terjemahan baru, Tuhan itu Esa. Seperti kita, ketuhanan yang Maha Esa. Sama. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa tradisi kebudayaan Yahudi yang berdasarkan atas Tuhan juga adalah Tuhan yang monoteisme sampai saat ini. Cuman masalah Trinitas kita berbeda. Kristen dengan Yahudi berbeda di sini. Ya, kita lanjutkan. Nah, saya masuk lagi ke 1.345. Nah, Hari Raya Yahudi ada 3 sumber. Ini sumber ya, sumber. Ada 3 sumber utama bagaimana orang Yahudi melakukan kegiatan keagamaan, sembahyang, hari raya. Jadi gini, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum Taurat. Jadi saya mau ambil cerita begini. Jadi begini, mereka ketika diberi hukum, Tuhan bilang, taati hukumku. Ketika bangsa Israel tidak taat kepada 10 hukum Taurat, mereka dibuang, mereka diperbudak. Jadi bangsa Israel punya satu rekam jejak dalam pikiran mereka beratus-ratus tahun, beberapa generasi. Kalau mau hidup baik, kalau mau hidup enak, kalau mau nyaman, taati perintah Tuhan. Akibatnya, rabi-rabi menyalin perintah Tuhan, menjabarkan, diamandemenkan dari 10 perintah Tuhan menjadi 613 hukum. Itulah namanya mitzvah dari kitab suci. Contoh, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sederhana. Tapi rabi-rabi memberikan perintah, tidak boleh memetik bulir-bulir gandum. Itu keluar. Nggak boleh memetik bulir gandum. Tidak boleh ini itu. Berjalan berapa langkah. Tidak boleh mencuci rambut. Masalahnya ketika Yesus datang, dia malah menyembuhkan orang di hari Sabat. Jadi Yesus dianggap pribadi yang telah membawa Israel masuk ke dalam petaka kembali zaman Perjanjian Lama. Makanya dia harus dihukum. Itu. Dan kemudian saya singgung yang tadi. Waktu Kristus datang ke dunia, dia ditanya oleh banyak orang dan dia menyebutkan dengan jelas kepada semua orang, apalagi ketika dia mau disalib, apakah benar engkau adalah anak Allah? Dan Yesus menjawab, aku adalah anak Allah itu. Yesus menjawab, ingat perintah yang tadi. Jangan menyebutkan nama Allahmu dengan sembarangan. Dan Yesus menyebutkan dia anaknya. Apa enggak makin emosi? Apa enggak marah bangsa-bangsa Israel? Padahal rabi-rabi sudah mengeluarkan banyak sekali perintah-perintah pelaksanaan kegiatan hari raya, ibadah supaya 10 hukum itu benar-benar ditaati. Tapi Yesus malah melabrak, berhadapan face to face dengan hukum yang dia buat sendiri sebenarnya. Tapi nanti kita bahas, itu masuk ke ending. Selain mitzvot, ada mandat rabbinik. Jadi rabi-rabi itu kayak kalau kita di Indonesia namanya menteri agama. Kalau mayoritas adalah muslim, ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu ada namanya rabi orang Yahudi, ada mandat rabbinik. Kalau di Indonesia ada sertifikasi halal, maka mandat rabbinik juga ada mandat-mandat yang dikeluarkan oleh rabi-rabi. Nah, celakanya rabi-rabi itu bisa dibeli. Bisa. Salah satu contoh adalah bagaimana mungkin bisa orang berjualan, nah contoh ya, ketika mau datang ke bait Allah di hari Sabat,
Bisa-bisanya orang di depan pelataran berjualan, menukar. Padahal kan mitzvah sendiri mengatakan nggak boleh, tapi Rabi mengizinkan. Nah, jadi ini masalah terjadi di sini. Kemudian yang ketiga, ini modern, adalah sejarah negara Israel modern. Nanti kita akan bahas juga. Jadi sampai di sini Hari Raya Yahudi. Saya akan berusaha untuk pelan-pelan supaya kita memahami bagaimana perjalanan budaya mereka. Nah, sejarah Israel modern dengan perayaannya sekarang. Nah, ini yang sekarang. Yang pertama, yang paling kita tahu semua hari Sabat. Nah, hari Sabat itu beda. Ada yang mengatakan hari Sabat adalah hari Minggu. Ada yang mengatakan hari Sabtu. Tapi saya pribadi menilai, saya yang secara subjektif menilai hari Sabat bukan harinya, tapi momen ketika kita masuk, mendekat, melekat, approach dengan Tuhan. Itulah Sabat. Dan hari Sabat bukan satu hari, tapi every day is sabbatical. Nah, nggak tahu. Tapi tradisi mengatakan ada yang Minggu, ada yang Sabtu. Kemudian ada tahun baru, Paskah, Florita Bragi, Festival Menuai, Shavuot atau Pesach, Holy Holidays, Tahun Baru Rakyat. Nah, ini yang penting, nanti di bulan 4 kita akan bahas, itu Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Pondok Daun, Taurat, Hanukkah, Purim, dan Hari Duka Natal. Ini semua. Ada yang modern, ada yang dari dulu sudah ada. Ini dibuat. Ada yang sekarang, ada yang dari Rabi. Ada yang memang dasarnya dari firman Tuhan. Yang hari Sabat. Oke ya, di sini. Nah, kemudian saya kembali lagi Rabi. Nah, beberapa orang harus mengerti Rabi itu mengeluarkan hukum dan hanya boleh Rabi. Tidak ada boleh orang yang mengeluarkan hukum. Nah, Yesus di sini mengeluarkan hukum. Jadi kan dia seakan-akan dihajar oleh masyarakat. Ya kan? Rabi dalam Yudaisme adalah guru, harafiah yang agung. Tapi masalahnya adalah Yesus juga dipanggil guru, dipanggil Rabi. What happened? Jadi rabi-rabi itu merasa tersingkirkan. Jadi di sini juga ada politik. Politik kerabian. Sorry, jangan salah. Di dalam gereja juga ada politik. Sama. Dalam komunitas orang Yahudi juga ada politik. Dalam komunitas orang Muslim juga ada politik. Di mana-mana ada politik. Tugas rabi, dia harus terpelajar. Dia menguasai semua hukum Yahudi. Pemimpin agama di komunitas kecil-kecilnya, kalau kita ya di gembala lah begitu ya, bertanggung jawab memberikan pengajaran, aturan atau halakah, dan menentukan hukum Yahudi. Itu dia. Itulah rabi. Tradisinya kita lihat ya, tradisi orang Yahudi yang menurunkan hukum, acara, adat, segala macam, rabi. Bukan yang lain. Nah, ini saya ingin membawa kita lebih memahami satu bagian ini sebelum kita berdiskusi dan saya rindu mau sharing. Jadi begini. Salah satu ayat di Ulangan 11 ayat 18. Ya. Ulangan 11 ayat 18 itu sangat jelas dikatakan bahwa tetapi kamu harus menaruh perkataanku. Nah, ini ingat ya, ini literally Tuhan yang bilang ya, literally, tidak ada maksud apa-apa. Hendaklah kamu menaruh perkataanku ini di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya. Nah, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu.
Itu ada Deuteronomi 11 ayat 18. Jadi itu yang mereka orang Yahudi, rabi-rabi kemudian menformulasikan ulangan ini secara literally. Karena dia mengira bahwa ayat ini harus diikuti secara literal. Sama seperti ketika 10 hukum Taurat harus dikembangkan sebanyak-banyaknya supaya tidak ada celah untuk bangsa Israel bisa lolos sehingga mereka aman. Sama seperti ini. Akhirnya orang-orang Yahudi membuat yang namanya tefilin. Tefilin ini diikat di tangan, di jari, di tangan, kemudian di kepala, dan kepala itu dimasukkan kecil-kecil 10 hukum Taurat. Lambang lidahi kita. Bayangkan sesuatu yang literally keluar dari firman dan literally dilakukan. Tapi masalahnya apakah benar? Nanti Kristus akan menjawab ini. Apakah benar seperti itu? Oke, sekarang kita bahas tentang cara berdoa orang Yahudi. Cara berdoa orang Yahudi tidak ada beda dengan cara berdoa orang Muslim. Katakan tidak ada bedanya. Zaman sekarang, orang Yahudi berdoa menghadap tembok ratapan. Nah, beberapa dari mereka akan memakai tutup kepala orang Yahudi, seperti ini, dan beberapa dari mereka yang sudah secara bagi mereka tingkat agamawi mereka sudah cukup mahir, oke, mereka akan memakai ini. Oke. Nah, pada zaman itu, kenapa mereka berdoa menghadap tembok ratapan? Masalahnya di sini. Seharusnya mereka berdoa menghadap kiblat. Kiblat itu adalah bait Allah Salomo yang pertama. Karena kenapa? Mazmur 139 ayat 2, kembali mereka literally lagi gitu loh. Mereka kembali literally lagi menafsirkan dan mengatakan yang saya nggak bisa bilang bahwa mereka nggak harus literally, mereka mau nggak mau harus literally gitu loh. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, dan karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mereka menghadap kiblat. Kiblat yang pertama adalah bait suci Salomo yang dibangun Salomo. Ketika hancur, ketika barang-barang di dalam dirampok, dirampas, tidak ada yang tersisa. Hanya tembok-tembok mengelilinginya. Jadi, tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem. Nah, di sini kita bisa melihat cara berdoa orang Yahudi. Cara berdoa yang saya katakan pada zaman itu tidak salah. Karena mereka, saya katakan pada zaman itu, Rabi menafsirkan hukum Taurat, nggak salah. Ketakutan bangsa Israel diperbudak, ya. Jadi Rabi harus menafsir, ya. Tapi sayangnya Rabi bisa disuap. Kemudian cara berdoa harus menghadap ke bait Allah kiblat Yerusalem, ya, nggak salah. Muslim juga demikian, menghadap kiblat. Ya. Nah, sekarang saya masuk yang teks. Tadi yang sudah yang pertama, yang poin pertama besar, ternyata poin yang kedua ini singkat saja. Tradisi Yahudi dari teks. Torah atau Taurat adalah ajaran yang dikenal dalam 5 kitab Musa. Dalamnya kitab Musa, ajarannya 5 kitab itu berisi pengajaran, dan ada pokoknya ketika orang Yahudi membaca kitab Taurat, itu akan melihat kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan yang membuat Israel bebas, yang membuat Israel menjadi bangsa yang besar, mengingat kembali kehebatan Tuhan dengan membaca 5 kitab Musa. Kemudian juga membaca Nevi'im, nabi-nabi, kemudian juga membaca Ketuvim, tulisan-tulisan yang menjadi tanah yang tadi saya bilang. Tulisan siapa? Rabi, peraturan-peraturan daerah.
ajaran-ajaran pribadi dari mereka yang bagi Tuhan Yesus kadang-kadang itu nggak benar begitu loh. Jadi ini tradisi teksnya. Di Talmud, catatan diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan. Jadi di sini untuk mengetahui peraturan-peraturan bangsa Israel, baca Talmud. Yang sebenarnya itu tebal dan banyak. Yang sebenarnya dari 10 hukum Taurat. Dikembangkan, dan jujur bagi saya, kadang-kadang kelihatannya bahkan sangat mengada-ngada. Itulah yang terjadi. Nah, saya masuk untuk kita menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi begini, teman-teman. Di dalam Ulangan 11 ayat 18 dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu, jiwamu, mengikatkannya, tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu. Dan mereka ikuti. Tadi sudah ada dijelaskan peraturan-peraturan adat budaya yang berbasiskan pada Tuhan itu dilakukan semua, bukan 10 saja. Hukum Taurat, no, tapi banyak sekali. 613 plus yang kita nggak tahu. Itu dilakukan sampai zaman Perjanjian Baru. Tapi ketika Kristus datang dan dia melihat situasi, kondisi, kebudayaan yang semuanya sudah menyeleneh, dia katakan dalam Matius 11 ayat 7, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata meniadakan dari asal kata katalo dengan penekanan asli merubuhkan, melenyapkan, habis semua. Jadi saya mau katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk merubuhkan itu, untuk menghilangkan tasawuf kamu, untuk menghilangkan, melenyapkan 10 hukum Tauratmu, bukan. Tapi aku datang untuk menggenapinya, plero. Asli katanya plero artinya sempurna, make complete in every particular. Setiap bagian-bagian kecilnya menjadi lengkap, sempurna. Jadi sebenarnya perintah dari 10 hukum Taurat itu nggak sempurna, belum jauh dari sempurna. Dan Yesus mengatakan, saya nggak membuang itu hukum-hukummu. Saya nggak buang. Saya hanya mau buat setiap bagian 10 hukum Taurat itu sempurna. Saya hanya mau itu. Tidak ada lagi yang lain. Lantas, ya sudah semua sudah tahu. Akhirnya Yesus melanjutkan dengan satu kalimat yang indah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan dengan segenap budimu. Pikiran, semuanya. Tapi yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Kristus ingin datang, ingin merangkumkan 10 hukum Taurat itu, 600 aturan-aturan ajaran, ungkapan-ungkapan dari rabi, tradisi, menjadi satu pendek saja. Satu law, the law of love. Dia bukan meniadakannya. Artinya, percuma kita tiap hari bergoyang di depan tembok ratapan kalau hidup kita nggak ada kasih. Percuma kita melakukan
berdiam diri di hari Sabat, tidak melakukan apa-apa kalau kita tidak ada kasih. Jadi all the law is love. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk berdiskusi, untuk memperdalam, dan untuk saling memberikan masukan sebelum nanti kita masuk ke kesimpulannya. Nah, bagaimana saya rindu satu-satu untuk boleh melihat dengan jalan sejarah, kebudayaan, culture yang berbasiskan atas Tuhan, kemudian ditambah oleh manusia, dan hari ini digenapi oleh Tuhan. Oke, lantas today, hari ini, bagaimana kita melihat sebagai orang Kristen, anak Tuhan melihat ini? Apa yang perlu, yang menjadi satu masukan, koreksi, yang ya mungkin kita boleh sharing, dan itu mungkin dari kita ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Jadi dengan kita sharing, kita bisa saling mendalami. Nah, saya minta teman-teman untuk sama-sama coba dari bagian yang sederhana ini, yang singkat ini, tidak panjang dan tidak dalam, tapi minimal bisa membawa kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana kebudayaan orang-orang Yahudi sampai Kristus datang dan sampai masa kesediaan untuk Ribka sebagai seorang, ini saya lihat dari banyak perspektif ya. Jadi dari ini teman-teman yang banyak posisi, banyak tugas-tugas dalam, bukan saja di dunia. Jadi saya rindu kita bukan ngomong soal gereja, tapi ngomong soal dunia juga ya. Kesediaan untuk penginjil Ribka. Boleh sharing coba. Ketika melihat tradisi-tradisi seperti ini, ketika kita bisa melihat hal seperti ini, dan kita relasikan dengan sekarang, bagaimana? Boleh di mikrofonnya boleh dimatikan. Oke. Bagaimana merelasikan, ini kan jadinya ada problem, ada sesuatu, diselesaikan dengan semuanya. Tuhan menyelesaikan lagi. Nah, sampai saat ini gimana nih ceritanya nih? Yang zaman now ini gimana melihatnya? Kalau dari saya, ya sama juga seperti yang Ko Haryono sampaikan tadi ya. Artinya banyak dari kita sekarang lebih fokusnya itu bukan berarti nggak penting ya. Kita gereja, kita baca Alkitab, ya kita berdoa, tapi kembali lagi kepada kasih kita itu seperti apa kepada Tuhan. Makanya kan selalu ditekankan kita itu harus ingat terhadap dua hukum kasih ini, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Artinya ketika kita lakukan kedua hal ini, ya bisa dibahasakan seperti udah merangkum apa yang menjadi tugas kita seharusnya sebagai orang Kristen. Ya, jadi ketika kita beribadah, ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa, kalaupun kita lakukan semuanya itu tanpa kasih juga kepada Tuhan, ya sama aja. Kita mungkin di gereja kita menangis-menangis, kita mungkin sampai guling-guling, kita mungkin doa seharian suntuk ya. Tapi apa artinya kalau tidak kembali lagi kepada hubungan kita kepada Tuhan? Ya. Jadi bagi saya mengasihi Tuhan itu memang sangat penting buat setiap kita. Itulah yang menjadi landasan pada akhirnya bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita sendiri pun tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Simpelnya itu sih kalau dari saya. Saya mau
bertanya kepada Coach Siong begini. Kenapa betul yang dikatakan, dituliskan dalam firman Tuhan, yang dikatakan oleh penginjil Ribka, itu semuanya sesuatu hal yang memang harus kita jalani. Memang begitulah keadaannya. Tapi permasalahannya, pertanyaannya adalah, manusia, baik itu kita, Yahudi, Muslim, lebih mementingkan sesuatu yang bersifat ke atas dibandingkan ke bawah. Bukan saja masalah soal gereja. Saya ambil contoh, kasusnya Ahok. Hanya demi penistaan agama, tidak ada rasa kemanusiaan. Tidak ada rasa kita sama-sama manusia. Nah, saya minta Coach Siong boleh coba sharing why. Kenapa? Dunia ini sebenarnya sedang apa sih? Ya. Jadi gini, dalam prinsip saya ketika mempelajari ideologi ya, termasuk keagamaan, saya bilang gini, ada satu kunci, yaitu your master is who you are. Tuanmu itu menunjukkan siapa kamu. Ya, kalau kita pelajari dengan baik, dengan seksama, maka kita tahu perilaku muslim yang seperti ini, yang banyak seperti ini ya wajar gitu. Kenapa? Karena itu yang diajarkan di dalam. Sorry kalau mungkin teman-teman belum begitu mengerti tentang, mungkin akan mengatakan agama itu mana mungkin ada ngajarin yang jelek. Pasti agama semua ngajarin yang baik. Kenyataannya tidak demikian, karena tidak mengajarkan hal yang baik pada akhirnya. Ya, tentang tafsir ya boleh-boleh aja sih kalau mereka mau membela diri, misalkan dari pihak mengatakan kita Nusantara tidak menafsirkan demikian, ya itu usaha mereka. Tapi literally kalau kita membaca literatur di abad pertama, di abad mereka, kita melihat pengajaran mereka seperti apa. Maka itulah yang diikuti. Nah, lalu apakah kekristenan juga mengalami hal yang sama? Saya pikir begini, di dalam kekristenan itu ada sesuatu yang nilai yang penting gitu. Kita tidak menilai kekristenan berdasarkan pengikutnya. Kenapa? Karena banyak orang tidak benar-benar menjadi pengikut Kristus. Ya, saya ambil contoh gini, di Islam membunuh orang kafir itu hal yang wajar karena itu diajarkan. Tetapi banyak orang Kristen yang dari zaman dulu lah kalau kita bilang, banyak membunuh orang juga. Karena apa? Karena mereka tidak memahami firman Tuhan. Ya, jadi gini, yang satu poin yang paling penting di dalam kekristenan saya anggap gini, kita harus ngerti bahwa saya menjadi Kristen, menjadi percaya pada Kristus itu bukan pilihan manusia. Itu bukan pilihan kamu, itu bukan pilihan saya. Tetapi itu ditetapkan Allah. Kedua, bagaimana kamu tahu kamu menjadi pengikut Kristus? Jadi bahwasanya kamu dan saya itu diubahkan. Kita dari manusia yang lama menjadi ciptaan yang baru. Melalui apa kita nampak? Melalui perilaku hidup kita. Apakah hidup kita menjadi lebih baik terhadap sesama kita atau tidak? Karena saya sering kali nggak gitu suka dengan prinsip gini. Ke gereja sering ngapain kalau perilakunya jelek gitu ya. Itu saya bilang itu bukan orang Kristen. Oke lah, Kristennya mungkin Kristen KTP doang. Tapi dia belum tentu orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus menjadi ciptaan baru, pasti ada perubahan sikapnya. Perilaku hidup dia pasti ada yang berubah. Ya. Itu harus tercermin. Jadi gini, kalau Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, itu bukan berarti harus ada perbuatan baru beriman. Bukan. Tapi justru gini, ketika kita beriman, kita tunjukkan iman kita melalui perbuatan. Bukan dibalik. Ya. Karena
sekali lagi kita diselamatkan bukan karena pilihan kita, ya, tetapi karena pilihan Allah. Ya, itu yang kalau saya lihat. Lalu apakah orang kalau lihat kondisi saat ini, degradasi iman di dalam gereja, di dalam kekristenan secara umumnya secara lebih luas, yes, kita melihat begitu luar biasa. Bahkan dari denominasi-denominasi yang lebih modern pada saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang sudah tidak benar gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ya? Ya itu yang terjadi ya. Saya bilang ini seperti kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ya semuanya pada saat ini bercampur antara gandum, bulir yang benar dengan ilalang. Semua berada di satu tempat. Semua tumbuh bersama-sama. Nah, itulah kondisi kekristenan pada saat ini. Ya. Kemudian saya cuma mau tanggapi masalah gini, masalah Abrahamik ya. Abrahamik yang paling tua ya, saudara paling tua kita ya Yahudi lah. Yahudi ya. Yang Islam kan 600 tahun setelah kekristenan gitu ya. Bahkan tulisan itu sebelum ada itu ada di Korintus. Ya. Jadi waktu itu kekristenan di Timur Tengah itu ya berbahasa Arab gitu loh. Yang di luar, misalnya kalau kita cerita Antioquia Syria itu berbahasa Arab. Ya, banyak yang berbahasa Arab di sekitar sana. Jadi kalau kita menilik dari segi teologi ya, maka saya pikir lahir dari bidahnya kekristenan. Ya, tapi mungkin topik lebih cocok nanti ya. Tapi semua saya pengantarnya seperti ini. Nah, saya cuma mau katakan bahwasanya monoteisme lahir melalui Yudaisme. Yudaisme menganggap kekristenan sebagai bidah karena seperti tadi contoh bilang, ketika Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah, dia itu udah dianggap bidah. Ya, dia itu udah dianggap sekte. Ya, dia dianggap sekte dan juga demikian sebenarnya. Lahir dari bidahnya Kristen karena menurut sejarahnya pamannya yang mempengaruhi dia itu adalah bidah Kristen yang mempercayai Maria sebagai bunda Allah, sebagai bagian dari Tritunggal. Ya. Itu sejarah awalnya yang saya pelajari. Ya. Nah, bagaimana tradisi Yahudi pada akhirnya mempengaruhi kekristenan? Ya jelas ada, ya banyak sedikit itu pasti ada, ya. Namun di bawah tradisi Yahudi ini ketika dibawa ke Kekristenan, ya seperti tadi contoh katakan bahwasanya ada perubahan nilai. Jadi gini, kalau Yesus mengatakan saya tidak meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya, saya tidak menganggap Yesus mengganti, sama sekali tidak. Yesus juga tidak mereplace, tidak juga. Tapi gini, dulu ketika belum ada Yesus, Allah memandang seorang itu dibenarkan melalui apa? Apakah dia melakukan hukum Taurat atau tidak? Tetapi ketika Yesus sudah datang, dan sebenarnya hukum Taurat ini adalah hukum yang sempurna. Karena Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan, maka saya yakin 100% hukum ini adalah sempurna. Manusia yang tidak sempurna sulit untuk menggapainya, untuk mencapainya. Lalu ketika Yesus turun, Tuhan mau mengatakan, kalau kalian percaya pada Yesus, maka ketidakmampuan kalian akan saya tidak lihat, tapi yang saya pandang adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, itulah namanya menggenapi. Jadi ketika saya tidak mampu melakukan hukum Taurat 100%, tetapi di dalam Yesus, Allah Bapa melihat saya sudah melakukan hukum Taurat itu. Ya, itu yang saya pahami dalam kata menggenapinya, ya. Nah, itu pandangan saya contoh.
Contoh, sorry, mic Anda lagi mute ya? Oh iya, sorry. Nah, satu hal saya nangkapnya begini, berarti ketidakmampuan dari orang Israel untuk melakukan hukum Taurat yang penuh. Akhirnya Kristus datang untuk oke deh, bahasa saya nih. Oke deh, you gak usah susah-susah deh. Ini gua ada, ini gua kasih nih. Lu percaya sama gua nih, gua tuh Tuhan. Tapi dalam kenyataannya mereka pun nggak percaya. Akhirnya dia pun disalib. Dan penyaliban Tuhan karena yaitu melanggar 10, dianggap melanggar, bahkan benar-benar melanggar hukum Taurat gitu loh. Jadi itu satu hal yang cukup kasihan ya. Cukup kasihan. Jadi gini contoh, kalau kita pelajari Alkitab, perjanjian pertama antara manusia dengan Allah itu ada di Taman Eden. Ketika Tuhan katakan, kamu boleh makan semua kecuali buah, itu perjanjian. Sebuah perjanjian yang menuntut perilaku, kepatuhan terhadap perilaku. Nah, ketika di sana itu gagal, Allah sudah punya rencana sebenarnya untuk keselamatan melalui anugerah. Karena apa? Karena Allah tahu manusia tidak sanggup tunduk. Melalui perjanjian pertama itu manusia gagal. Maka melalui hukum Taurat pun Allah cuma mau menunjukkan kalian tidak akan sanggup memenuhi standar saya. Kalian manusia tidak akan sanggup melakukan standar saya. Standar saya terlalu tinggi gitu loh istilahnya. Dan itulah kenyataannya bahwa memang manusia tidak sanggup memenuhinya. Maka ketika tidak sanggup memenuhinya, maka Allah katakan, udah deh inilah jalan gua gitu loh. Nah ini Yesus Kristus saya kasih, ini anak dombaku, domba penebusanku, kalian cukup percaya dia, maka melalui dialah aku anggap kalian melakukan kepenuhan terhadap Taurat itu gitu. Iya, betul. Karena memang Tuhan kasih standar sebenarnya sih bagi Tuhan sih nggak sampai gimana-gimana, ya kan. Pertama kali dikasih cuma 2, nggak diikuti. Kemudian oke, Tuhan menghukum dari bangsa, dikasih lagi 10 hukum Taurat. Itu juga kebablasan. Dihukum lagi, dijajah, bla bla bla. Kemudian akhirnya sampai kesimpulannya adalah datanglah Kristus begitu ya. Oke, good. Saya minta kesediaan untuk Bapak Darmana untuk boleh sharing Pak, boleh cerita, boleh berbagi bagaimana kondisi konteks pada saat ini di Bandung ya, Pak, dari Bandung. Bagaimana melihat konteks kebudayaan Israel yang sampai saat ini memang ada begitu banyak hal yang dilihat bahwa ini nggak bisa nih loh. Bahkan ketika Yesus ngomong kasih aja pun fail gitu loh. Silakan, saya minta kesediaan kepada Bapak Darmana dari Bandung. Ada Pak Darmana? Oke, kalau mungkin belum apa, kalau begitu saya minta kesediaan. Oke, Ibu Nuryani. Ya, sorry kalau saya salah Ibu. Dari Jakarta, Bu. Bagaimana Ibu melihat itu? Iya, silakan Bu. Di unmute aja Bu, boleh. Halo, ada Ibu Nuryani. Sorry, saya agak salah nama ya. Soalnya di WA-nya cuma nomor aja. Sorry, Ibu Nuryani. Bisa di unmute Bu? Oke, nggak apa-apa. Kita lewat. Kemudian saya minta kesediaan untuk Anda dari Bandung lagi, Marvin. Nah, Marvin ini anak remaja dulu saya di Bandung, ya. Nah, Marvin melihat
selama pelayanan, kemudian selama sampai saat ini, Vin gimana melihat love aja nggak bisa, law of love aja manusia aja gagal begitu. Mau pertama, kedua, bahkan sampai yang law of love-nya gagal semua. Jadi sebenarnya, nah Marvin sendiri melihat gimana ini Marvin? Ya. Kalau saya sih selama di remaja, pikirnya gini, pelayanan itu kita buat siapa sih? Oke. Kok bisa sampai main-main gitu? Nah, yang sebenarnya selama ini setelah Ko Haryono pulang ke Medan gitu, saya sampai ada remaja itu sampai ada clash. Clashnya itu karena awalnya masalah sepele tapi ngerembet kemana-mana. Hanya masalah saya cuma ngedeketin satu perempuan tapi ngerembetnya ke semua. Dan lama-kelamaan saya nggak mau pelayanan. Kenapa? Karena saya rasa pelayanan di gereja tuh main-main. Semua serba ngedadak. Semua serba tidak disiapkan dengan matang. Semua itu hanya sebagai mainan semata gitu. Dan kalian tuh maksudnya gitu, remaja di gereja saya tuh hanya pelayanan tuh hanya sebagai kedok, hanya sebagai topeng. Makanya saya cari pelayanan di tempat lain dan ketemulah. Nah, di sini berarti kita bisa gini loh, Marvin, berarti kita bisa merelasikan dengan dari zaman dulu bahwa pelayanan bahkan ibadah sekalipun hanya topeng, ya kan? Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, ibadah ritual itu hanya topeng gitu kan? Ya. Untuk kalau misalnya dilihat dari yang ya sama kayak yang tadi Ko Haryono bilang, di agama Yahudi itu dalam arti gini, saya ngelihatnya di perjanjian baru lebih kelihatan sih ya kok. Di perjanjian baru itu kan pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, terus dia mengatakan bahwa dirinya memang Tuhan gitu. Dan banyak kayak pendiri-pendiri agama yang pada saat Tuhan Yesus melakukan sebuah kesalahan langsung dijudge, langsung dihakimi, bahwa dia salah menggunakan hari Sabat itu untuk menyembuhkan orang sakit, terus mengatakan bahwa dirinya lah Tuhan gitu, Mesias datang ke bumi. Mereka mencari-cari sebuah kesalahan itu, dan itulah yang saya lihat di remaja Raja Wali pada saat itu. Itu yang saya lihat. Dan ya yang Haryono bilang ya memang benar, dari perjanjian baru pun masih seperti itu. Gitu. Bahkan sampai sekarang loh ya. Bahkan sampai sekarang ya. Dan bukan hanya jemaat ya, kita mau jujuran bahkan banyak hamba Tuhan yang ibadah pun tidak pakai hati, hanya sesukanya begitu kan? Iya. Makanya saya mencari, berarti bukan maksudnya saya tidak mau pelayanan minggu, tapi saya mau merubah itu gitu. Tapi itu pada saat saya mau merubah, saya berbicara langsung kayak yang gimana ya, kayak yang lu tuh siapa sih, lu gini, kamu tuh siapa, kamu tuh bukan siapa-siapa gitu. Maka dari itu saya daripada ribut ya udahlah gitu. Tapi sekarang saya lihat memang mungkin karena ada perubahan struktur organisasi di gereja di Huffington,
sedikit-sedikit seperti yang masalah seperti itu tuh sudah mulai dihilangkan. Sedikit-sedikit mulai dipapas, mulai dikikis. Jadi remaja udah mulai bisa berpikir bahwa oh iya, pelayanan tuh kita tuh bukan untuk main-main. Pelayanan itu kita bukan untuk ini sebagai permainan kita aja, melepas rasa bosan di rumah gitu. Oke, terakhir ini saya pengen menyapa, sekalian pengen sharing. Saya udah lama nggak ke sana, ya sudah beberapa tahun lama. Saya minta untuk Suling dari Suling masih aktif kan ya? Suling, halo Suling. Iya, halo Santo. Nah, Suling ini jauh ya. Mau naik kapal lagi ke sana ya. Dari Tanjung Balai Karimun ya. Nah, sekarang ketika melihat situasi, ketika melihat pelayanan yang sudah nggak ada kasih, hanya ritual saja, dan bahkan masalah-masalah yang muncul dan sudah melepaskan yang mana kasih, itu bagaimana? Bahkan di dunia ini juga seperti itu. Maksudnya di dunia ini juga seperti itu gitu loh. Terlalu ritual, terlalu agamawi, terlalu ya begitu. Tapi untuk masalah kasih pun hilang begitu. Ya itu kalau menurut saya ya contoh ya, karena dia mungkin tidak mempunyai iman lagi untuk pergi ke pelayanan gitu, karena kasihnya sudah tidak ada lagi gitu contoh. Saya ingin mengkonfirmasi. Ini saya udah lama sekali nggak ke sana. Saya ingin konfirmasi sekali lagi. Belakangan ini saya mau bagi kepada teman-teman satu yang saya lihat ya. Selama saya pernah pelayanan di Tanjung Balai Karimun, di Pulau Buru, selama beberapa kali di sana ya. Jadi begini. Kalau nggak tahu silakan, kalau salah silakan koreksi saya ya, Suling ya. Suling adalah seorang pelayan guru sekolah minggu, pelayanan di metodis Tanjung Balai Karimun, seorang guru. Nah, saya nggak tahu benar atau tidak. Apakah benar kalau di sana, kembali saya ingin tegaskan, apakah di sana kalau orang yang non-muslim sekalipun wajib memakai rok panjang menutup aurat segala macam? Maksudnya bisa ulangi sekali contoh? Sorry, mungkin suara saya terputus. Jadi harus pakai pakaian yang ini kan kita ngomong soal agama sepupu kita, agama Muslim. Mereka terlebih sangat untuk menekankan masalah berbusana. Dan Tanjung Balai Karimun salah satu tempat di mana Melayu paling menjunjung tinggi seperti itu. Nah, tolong saya kalau salah koreksi. Apakah benar? Apakah sampai sekarang masih seperti itu? Baju Suling sendiri jadi guru gitu kan. Baju pun harus dengan rok panjang segala macam begitu. Ya kalau menurut saya sendiri sih ya memang harus pakai aurat tertutup semua lah gitu. Kalau misalnya pakai aura yang seperti yang enggak gitu, mau cakap seperti you can see gitu, ya pasti kelihatannya enggak bagus gitu kalau misalnya pelayanan gitu contoh. Iya, gini maksud saya berarti di sana Muslim menjadi bagian yang mengawasi daerah-daerah, area-area di mana contoh ini kasus yang paling banyak berkembang yang di khususnya yang paling baru itu di mana kok? Ya kasusnya? Maksudnya yang sekolah itu ya? Ya. Siswanya wajib pakai jilbab gitu. Iya. Oh. Itu di daerah mana? Lupa saya. Ya sampai direvisi semuanya. Nah, itu kan sampai orang-orang, jadi agama pun menjadi masuk ke dalam ranah pendidikan, ranah yang sebenarnya come on, ngomong soal kasih kok nggak bahas soal begini gitu loh. Nah, Suling melihat sekarang pelayanan di gereja bagaimana?
Sekarang ya lumayan sih, oke sih contoh. Sorry, saya kedengar memang agak terputus ya, tapi nggak apa-apa, saya bisa nangkap sih. Oke ya. Jadi oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya kembali saya screen sebentar ya. Saya juga minta saya ingin menunjukkan beberapa hal yang bisa menjadi masukan bagi kita pada malam hari ini. Nah, oke. Semua hal, penjelasan apapun yang tadi saya katakan, bahwa jujur sendiri ada satu hal yang bisa saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau teman-teman mau tambahkan, tolong ditambahkan ya. Dari semua tradisi, peraturan, semua culture yang ada dalam Yahudi dari zaman dulu sampai modern, yang pertama bahwa firman Tuhan itu bukan hanya hafal tapi dilakukan. Saya melihat. Yang kedua adalah inti dari penggenapan Taurat yang adalah pribadi Kristus adalah kasih. Dan elemen dasar dan tertua dari semua tradisi yang tekstual dan yang non-tekstual, yang tadi kan ada non-teks dan teks, itu adalah kasih. Nah, jadi kehadiran Kristus di sini adalah untuk membawa poin ini, gitu loh. Karena ketidakmampuan manusia untuk melakukan yang sebelum-sebelumnya. Padahal hukuman demi hukuman sudah dilakukan, sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Dikucilkan, dibuang, diperbudak. Bahkan di hukuman pertama, dosa-dosa manusia ciptaan Tuhan yang pertama, kematian, dan lain sebagainya. Tapi itu nggak mampu. Jadi dengan melakukan kedatangan Kristus sebenarnya adalah ingin mempadatkan, bukan menghilangkan, sekali lagi seperti kata Profesor, bukan menghilangkan, bukan mengintervensi, bukan apa, malah mempadatkan dari semua itu. Satu jawabannya adalah, mungkin ini sedikit dari kesimpulan saya untuk melihat gambaran tentang semua peraturan, semua tradisi budaya dari orang Yahudi. Nah, saya minta terakhir nih, untuk khususnya ada masukan nggak? Kalau tadi saya 3 poin ini, ya 3 poin tindakan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Menghafal tapi tindakan. Intinya seperti ini. Ketika Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, maka kamu akan dapat mampu melakukan sesuatu. Ya, akulah pokok anggur yang baik. Ya. Ranting tidak akan berbuah kalau dia tidak tinggal di dalam pokok itu. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Ya tinggal di dalam firman itu. Tinggal di melalui pembacaan firman, berdoa, dan lakukan. Setiap hari kita berusaha untuk mengasihi sama kita. Melalui hal tindakan kita, perkataan kita, doa kita, ya itu namanya tinggal di dalam Kristus, ya tinggal di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru gitu ya. Jadi seperti ini saya cuma bisa katakan sebagai orang Kristen, melakukan segala sesuatu itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang memampukan kita. Itu satu prinsip yang harus ada di setiap orang Kristen. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mampu melakukan kebaikan terhadap sama manusia pun, kita tidak menjadi sombong. Tujuan kita pada akhirnya adalah kemuliaan Allah. Itu kalau pandangan saya contoh. Oke, good.
Oke, tinggal good, di good. dalam Tinggal dia. di dalam dia. Itu kata Tinggal kunci yang di dalam dia. bagus. Itu kata kunci yang bagus ya. Poin bagus tambahan. Tinggal di Tinggal dalam di dia. dalam dia. Dan terakhir untuk penginjil Ripka boleh memberikan tambahan. Selain yang 3, bakal tambahan dari sesium 1, yaitu tinggal dalam dia. Nah, terakhir, penginjil Ripka boleh menambahkan sesuatu dari apa yang kita bincang-bincangkan pada malam hari ini. Kalau tambahan dari saya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ya itu memang paling utama ya, itu hal yang paling utama harus kita lakukan. Tapi yang paling penting sekarang, suaranya agak berdengung. Oke. Sorry. Oke. Sudah? Oke, sudah? Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kalau untuk pegangan kita sekarang, memang paling penting itu bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kalau kita lihat konteks kita sekarang, seperti tadi yang Marvin katakan, masalah-masalah yang Marvin hadapi itu sebenarnya itu udah sejak lama, bahkan sejak waktu saya ya masih remaja sampai sekarang pun jadi hamba Tuhan, ketika melayani di gereja atau di sekolah, masalah itu akan terus ada. Ya, kita diperhadapkan dengan gereja, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ya mungkin bagi kita, loh kok lu orang Kristen kok kayak seperti ini, kok di dalam gereja ada masalah, di dalam gereja kok ada konflik, oh saya nggak nyaman di sini, saya pergi cari ke tempat yang lain. Mau sampai dimanapun, kita tidak akan bisa mendapatkan tempat yang benar-benar ideal, ya, tempat yang benar-benar ideal, di mana kita mengharapkan penyembah-penyembah Tuhan itu harus seperti bagaimana. Tapi yang paling penting sekarang adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita lihat orang Kristen udah mulai jauh dari Tuhan, gereja juga mungkin sudah mulai kehilangan arah, tapi yang paling penting kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita tetap bisa berada dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita juga bisa diubahkan sekalipun kita di dalam satu komunitas atau di dalam satu lingkungan yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa bertumbuh lebih dalam, tapi ya kembali ke diri kita. Yang paling penting bagaimana kita terus pertahankan iman kita, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik lagi. Oke, Kos, itu aja. Saya pribadi bersyukur kalau kunci yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita semua adalah tinggal dalam Tuhan. Apapun ceritanya, apapun kisahnya, apapun permasalahannya, tinggal dalam Tuhan itu lebih daripada semuanya. Ya, oke. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, buat bisa berbagi bersama. Teman-teman dari Bandung, Jakarta, Medan, dan saya bersyukur kita boleh belajar pada malam hari ini bahwa ada banyak hal yang kita bisa pelajari ketika kita melihat kebudayaan dari bangsa Israel sampai ketika kita berdiri sampai saat ini. Saya minta kesediaan untuk Kecosium boleh menutup di dalam doa bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, ya Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu, Engkau mengajarkan kami melalui bangsa Israel ini Tuhan. Walaupun di dalam bangsa Israel ini yang tegar tengguh ini, kami belajar banyak perkara, baik itu yang positif maupun yang negatif ya Tuhan. Namun satu hal kami percaya dan kami imani Tuhan, melalui mereka, melalui bangsa Yahudi ini, Engkau telah menyediakan seorang juru selamat bagi umat manusia.
Terima kasih Tuhan, karena sesuai dengan janji-Mu kepada Bapak Abraham, bahwa saya melalui keturunannya, seluruh bangsa akan diberkati ya Tuhan. Tuhan, malam ini kami belajar terus nantiasa bagaimana kami boleh hidup di dalam Engkau, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan pengharapan-Mu, dan di dalam kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Biar Tuhan tolong kami dan ajar kami Tuhan senantiasa, sehingga ke dalam kerendahan hati kami Tuhan, di dalam kepatuhan dan ketaatan kami Tuhan akan otoritas-Mu Tuhan, kami boleh membuat orang lain melihat Kristus melalui hidup kami. Malam ini kami akan beristirahat ya Tuhan, tolong kami. Biarlah kami mendapatkan istirahat ini dengan baik. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan kembali. Dan besok ya Tuhan kami boleh kembali beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Sampai jumpa Sampai jumpa. minggu pertama di bulan Maret ya. Kita mau masuk di bulan Maret. Thank you. Bye Selamat bye. malam semuanya. Oke, thank you Santa. Thank you.